Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarang Informatika. Kembali lagi bersama saya Ropikal Muntah Meliala sebagai dosen pengampu Anda di mata kuliah Public Speaking 1. Materi ini saya khususkan dan saya tujukan kepada kelas yang saya ampu, yaitu 442A 01, 442B 01, dan 442C 01. Mari kita berdiskusi tentang pidato, di mana pidato ini merupakan bagian proyek yang penting untuk kamu untuk mengisi nilai ujian tengah semester. Anda diharuskan untuk membuat naskah pidato, mempraktekannya, lalu mengabadikannya dalam bentuk audiovisual yaitu video, dan dikonversikan ke link Google Drive sebagai nilai UTS Anda. Oke, apa itu pidato? Pidato adalah salah satu rangkaian kegiatan public speaking yang menyampaikan gagasan di depan orang banyak. Tentunya dalam melakukan pidato diperlukan juga seni persuasi. Makanya ada yang bilang juga pidato sebagai the art of persuasion. The art of persuasion ini berasal dari kata persuasif, yaitu komunikasi yang mengajak, menghimbau, atau membujuk audiens untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk mempengaruhi, ya. Kemudian pidato sendiri berasal dari ilmu retorika seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa dahulu dikenal sebagai nama retorika yang tujuannya berbicara di depan umum hanya sekedar menyampaikan gagasan atau informasi. Tapi bergesernya waktu dan dinamisasi perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya retorika menjelma menjadi pidato yang fungsinya bukan hanya sekedar memberikan informasi atau menyampaikan gagasan, tetapi juga untuk mempengaruhi orang lain. Secara garis besar pada kurikulum ini, kami sebagai dosen pengampu akan memperkenalkan kepada kalian 4 metode dari pidato. Ada metode naskah, metode hafalan, ekstemporan, dan impromptu. Metode naskah adalah ketika Anda menyampaikan pidato dengan berpegang pada naskah yang sudah Anda buat. Jadi ketika Anda tampil di atas panggung berbicara kepada orang banyak, kertas yang sudah Anda buat, naskahnya Anda bawa dan Anda baca. Itu disebut dengan metode naskah. Yang kedua, metode hafalan berarti Anda tidak membawa kertas atau skrip naskah pidato yang sudah Anda buat sebelumnya, tapi dihafalkan di luar kepala sehingga ketika tampil di atas panggung Anda tidak membawa kertas apapun. Yang ketiga adalah ekstemporan. Ekstemporan adalah metode pidato di mana menggabungkan semi metode naskah dan semi metode hafalan. Jadi, si orator atau orang yang menyampaikan pidato hanya membawa kertas yang isinya garis besar dari poin-poin penting yang ingin disampaikan kepada audiens, tapi bukan naskah secara keseluruhan. Selanjutnya, mereka hanya mengembangkan dari poin-poin penting yang sudah mereka tulis. Itu disebut sebagai ekstemporan. Kalau metode yang keempat, impromptu, adalah metode di mana seorang orator ditunjuk secara tiba-tiba dalam suatu momentum untuk menyampaikan pidato. Jadi dapat juga disebut sebagai metode serta-merta atau tiba-tiba. Biasanya dilakukan ketika family gathering atau misalnya ketika employee gathering, ketika seseorang tidak mempersiapkan apa-apa tapi ditunjuk atau ditembak secara tiba-tiba oleh atasannya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Itu disebut dengan impromptu. Itu metode pidato yang perlu kamu ketahui. Nanti terkait tugas UTS Anda harus memilih salah satu metode yang ingin kamu terapkan yang mana, dan praktekkanlah dan abadikanlah dengan video dalam wujud audiovisual, ya. Kemudian selanjutnya, jenis pidato ada berbagai macam. Ada pidato pembukaan, pidato pengarahan, pidato sambutan, pidato peresmian, pidato laporan, dan pidato pertanggungjawaban. Kalau pidato pembukaan biasanya dilakukan orator saat membuka acara gitu ya, ketua panitia, kemudian ada tamu spesial yang datang juga dapat membuka acara. Pidato pengarahan adalah jenis pidato yang biasa dilakukan seorang guru atau dosen seperti saya ini, menyampaikan materi dengan sejelas-jelasnya, lalu mempunyai tujuan bukan hanya sekedar memberikan informasi tapi juga mendidik Anda dari yang tahu menjadi tidak tahu, bahkan lebih mendalami suatu permasalahan atau fenomena.
Nah, pidato sambutan hampir sama dengan pidato pembukaan. Pidato sambutan ini biasanya dilakukan oleh orator dengan jabatan-jabatan tertentu terkait dengan acara yang sedang dibuat, ya, sambutan. Pidato peresmian berarti ya konteksnya, tujuannya seorang orator berpidato dalam acara meresmikan kantor tertentu, meresmikan rumah baru, meresmikan masjid baru, atau meresmikan hal-hal yang lainnya. Yang kelima adalah pidato laporan. Pidato laporan biasanya dilakukan oleh seseorang terkait struktur organisasi dan jabatan yang dipunyanya. Itu pidato laporan. Misalnya ketua panitia pensi menyampaikan laporan dari penggunaan dana yang sudah diterima dan dikeluarkan untuk membuat pensi tersebut. Pidato pertanggungjawaban berarti jelas tingkat eskalasi kepentingannya lebih tinggi dibandingkan pidato laporan. Ini adalah pidato pertanggungjawaban seperti layaknya Presiden kita Joko Widodo menyampaikan laporan pertanggungjawabannya selama memimpin Indonesia pada periode tertentu di gedung MPR, di depan anggota MPR dan DPR. Nah, berdasarkan tujuannya, pidato juga dibagi atas beberapa hal. Pertama, pidato informatif. Ya jelas, berarti pidato itu untuk menyampaikan informasi tertentu. Berarti terdiri atas oral reports, ya seperti laporan ilmiah, laporan panitia, laporan tahunan, laporan proyek, dan sebagainya. Selanjutnya oral instruction, berarti pengajaran. Contohnya adalah pidato yang sedang saya lakukan pada video pembelajaran ini. Informative lectures hampir sama dengan oral instruction, tapi kalau informative lectures kadangkala dia menyampaikan sesuatu bukan tidak disertai dengan tugas di belakangnya atau instruksi pengerjaan tugas di belakangnya. Bentuknya hanya ceramah, presentasi depan konferensi, penyajian makalah atau pengajian. Kalau pidato persuasif berarti pidato yang kepentingannya untuk membujuk atau menghimbau seseorang dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan sesuai yang diinginkan oleh sang orator. Kalau pidato rekreatif adalah pidato yang tujuannya di sini mempengaruhi orang tapi dengan cara rekreasi. Rekreasi ini erat kaitannya dengan humor, pembawaan lebih santai, informal. Contoh yang up to date yang bisa saya sampaikan di sini contohnya bagi teman-teman yang terlibat di dunia stand up comedy, ini juga termasuk pidato rekreatif. Jadi kadangkala edukasi atau informasi dapat dibalut dengan nuansa humor dengan pidato rekreatif. Ya. Kemudian ada beberapa langkah yang perlu Anda perhatikan sebagai orator sebelum menyampaikan pidato di depan audiens. Pertama, survei. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, rencana atau bagian pidato. Kemudian mengaktualisasikan pidato. Dan yang kelima, pencatatan dan evaluasi. Survei yang dimaksud di sini adalah Anda harus mengetahui dulu lokasi di mana tempat Anda berpidato di mana, kemudian siapa yang mengundang Anda untuk berpidato, dalam konteks apa Anda berpidato, di waktu kapan Anda harus berpidato, dan ada beberapa orang di momentum itu yang harus berpidato. Apakah Anda sendiri atau ada teman-teman yang lain atau orang-orang lain, gitu ya. Itu makanya survei. Termasuk juga dress code yang perlu dipersiapkan saat momentum menyampaikan pidato. Yang kedua adalah analisis situasi. Berarti ini berhubungan dengan kamu mengetahui secara detail siapa target audiens yang kamu hadapi saat menyampaikan pidato. Berarti berhubungan bagaimana karakteristik audiens kamu dilihat dari sisi demografi, psikografi maupun geografi. Dia lebih banyak mayoritas di range umur berapa, jenis kelamin apa, apakah hanya laki-laki saja, apakah perempuan saja, atau boleh laki-laki dan perempuan yang menonton pidato kamu saat itu. Kemudian strata sosialnya seperti apa, lebih banyak yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, anak-anak atau dewasa, karena itu semua akan mempengaruhi naskah pidato yang akan kamu buat dan bagaimana kamu menyampaikannya kepada audiens atau penonton. Nah, setelah itu kamu menentukan rencana atau bagian pidato atau skrip. Naskah dibuat terlebih dahulu, baik bisa secara sketch atau garis besarnya saja, atau dimulai secara rinci dari bagian pembukaan, isi, dan penutup. Gitu ya. Itu disebut dengan rencana atau bagian pidato.
Nah, yang keempat, aktualisasi pidato. Berarti kamu sebagai orator harus latihan atau mempraktekkan pidato dalam konteks gladi rehearsal atau GR istilahnya, supaya tidak canggung, tidak nervous, tidak gugup saat menyampaikan pidato di momen hari hanya gitu ya. Kemudian ada pencatatan dan evaluasi. Di sini yang bisa Anda lakukan adalah ketika Anda merekam kegiatan GR atau gladi rehearsal yang sudah kamu lakukan, setelah itu melihat rekaman audiovisual yang sudah kamu lakukan. Nah, di situ kamu dapat lakukan evaluasi letak kekurangan dan kelebihan apa saja dari penampilan yang sudah kamu tampilkan saat GR untuk diperbaiki ke depannya saat di hari H. Itu disebut dengan pencatatan dan evaluasi. Atau Anda juga bisa meminta pendapat teman-teman atau keluarga terdekat untuk mengomentari penampilan GR Anda, gitu ya, sebagai saran dan kritik yang membangun. Nah, itu kira-kira hal-hal yang perlu Anda lakukan sebelum menyampaikan orasi di depan orang banyak atau berpidato. Kemudian, dalam berpidato pasti dibutuhkan gaya bahasa. Kenapa? Pidato itu berhubungan dengan kemampuan literasi. Literasi itu apa? Berarti kemampuan untuk membaca, menulis, mendengar, kemudian dan berbicara serta berbudaya. Nah, pasti ketika kita ingin menyampaikan sama orang untuk berkomunikasi, kita perlu bahasa. Makanya bahasa disebut sebagai lambang komunikasi. Nah, gayanya pun juga diperlukan untuk menyampaikan pesan dengan tepat makna dan tepat sasaran kepada audiens. Pertama, ada jenis majas yang kita kenal metafora. Saya sekaligus merefresh atau mengingat kembali pelajaran bahasa Indonesia dulu yang pernah kita ambil ketika SMP atau SMA ya. Kita dapat belajar bersama tentang gaya bahasa. Kalau metafora itu apa, Pak? Yaitu salah satu majas perumpamaan yang mengungkapkan kiasan gitu atau makna konotatif. Contohnya di sini ada Heart of Stone yang maksudnya adalah kepala batu. Di sini bukan berarti orang itu mempunyai kepala seperti batu, tetapi keras kepala atau teguh pendirian atau saklek gitu, atau ketika dia sudah menyatakan A, tidak ada seorang pun atau pihak manapun yang dapat merubahnya. Itu disebut dengan metafora. Ringan tangan yang bisa diartikan berarti cepat untuk membantu. Kalau panjang tangan suka mencuri. Nah, itu ya aplikasi majas metafora yang dapat kamu tuangkan di dalam naskah pidato kamu nanti. Bunga desa. Bunga desa di sini bukan berarti gadis itu adalah tumbuh-tumbuhan, tapi dia tetap manusia, tapi diumpamakan dia adalah perempuan tercantik di desa itu. Itu metafora. Nah, simile ini berarti memberikan perumpamaan seperti he is a snake, maksudnya dia seperti ular, maksudnya ular di sini ular kepala dua, gitu ya. Itu bahasa perumpamaan simile. Metonomi ini adalah majas yang menggunakan merek atau brand-brand tertentu saat kita merangkaikan kalimat. Contohnya, saya naik Kijang ke Bogor. Kijang di sini bukan berarti dalam arti denotatif hewan kijang, tetapi merek dari mobil Kijang gitu ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya contohnya bisa juga great people keep great successes gitu ya. Kemudian sinekdoke. Nah, sinekdoke ini adalah majas perumpamaan juga. Ada sinekdoke totem pro parte dan juga ada pars pro toto. Kalau totem pro parte berarti menunjukkan keseluruhan, mewakili sesuatu gitu ya. Kalau pars pro toto menunjukkan sebagian untuk keseluruhan, jadi kebalikannya. Kalau totem pro parte berarti keseluruhan untuk sebagian. Kalau pars pro toto sebagian untuk keseluruhan. Contohnya, kemana dia, si Robi saya tidak melihat batang hidungnya hingga saat ini. Nah, itu disebut dengan majas sinekdoke pars pro toto, yang maksudnya sebagian untuk keseluruhan. Batang hidung di sini kan adalah sebagian dari perangkat jasmaniah yang dimiliki manusia. Robi itu manusia, tapi di sini digunakan untuk menunjukkan keseluruhan bentuk Robi, batang hidungnya. Nah, berbeda dengan keseluruhan untuk sebagian atau satuan. Contohnya, we are 60 soul here in the room. Kita di sini ada 60 jiwa bersatu di dalam ruangan ini, gitu.
Ya, itu ya tot tempro parte dan pars pro toto. Kemudian personifikasi. Kalau personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati dapat seolah-olah berkegiatan seperti benda hidup. Contohnya, saya melihat pohon kelapa melambai-lambai dan memberikan senyuman kepada saya. Maksud melambai-lambai dan memberikan senyuman di sini bukan layaknya kita manusia memberikan senyuman dan lambaian kan, tetapi ketika pohon kelapa itu ditiup angin sehingga indah dilihat sebagai pemandangan, ketika kita sebagai manusia melihat sebagai pemandangan yang menakjubkan, nah itu disebut dengan pohon kelapa melambai-lambai gitu ya. Itu disebut dengan personifikasi. Kemudian klise. Nah, klise ini adalah majas yang digunakan karena terlampau sering diucapkan. Jadi maknanya ketika didengar oleh penonton atau pendengar ya akan lemah atau biasa aja. Contohnya murah tetapi bukan murahan. Atau contoh lain, cinta tidak harus memiliki, gitu ya. Kemudian tak kenal maka tak sayang. Nah, itu adalah majas-majas klise yang dapat kamu pilih ketika kamu ingin mengetikkan naskah di pidato kamu. Nah, selain majas, tentu teknik produksi suara. Karena berbicara juga membutuhkan kemampuan fisik yang cukup, yaitu peralatan jasmania, terutama mulut dan bibir kita dan juga tenggorokan serta suara kita, gitu ya. Kecepatan juga perlu diperhatikan. Pembicara yang baik tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Standarnya menurut teori adalah 130 sampai dengan 185 kata per menit. Volume suara adalah tingkat besar kecilnya suara yang dapat kita atur sesuai dengan konteks yang kita hadapi gitu ya. Ketika kita ingin menyampaikan pidato dalam rangka menunjukkan keprihatinan, mungkin volume suara kita tidak perlu layaknya membakar semangat seperti kita berbicara dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Kemudian pita titik nada. Di sini maksudnya adalah intonasi, kemudian tanda baca. Tanda baca yang kita sampaikan intonasinya juga harus sesuai berdasarkan konsep grammarian atau tata bahasa. Jangan sampai salah, karena pengucapan intonasi yang salah dan tanda baca yang tidak tepat pun akan berpotensi menyampaikan makna yang tidak tepat kepada audiens, sehingga audiens menjadi salah persepsi atau multitafsir. Ya, kejelasan. Berarti kita berbicara tentang artikulasi di sini. Berbicara sesuai dengan konteks bahasa yang kita pegang. Ketika kita menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia, berarti patuhilah artikulasi dan kejelasan bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Cinta, bukan cinca, gitu ya. Kemudian merdeka, gitu kan ya. Resah, Indonesia, bukan Indonesia. Nah, itu disebut dengan kejelasan, ya. Artikulasi dan juga gesture juga menjadi lambang nonverbal yang penting yang akan diperhatikan juga bagi sang orator untuk menekankan sesuatu. Dimulai dari kontak mata atau eye contact, kemudian gerak-gerik gitu, bahasa tubuh, body language dan lain sebagainya. Nah, untuk aspek fisik atau gesture tadi atau gerak-gerik ya juga dibagi atas beberapa hal sesuai dengan teori di sini. Natural gestures. Ketika kita menyampaikan pidato secara sadar dan tidak sadar kita merepresentasikan lambang bahasa nonverbal kita. Ini yang disebut dengan gestures ya. Ada beberapa jenis gestures. Pertama, locative gestures. Berarti gesture yang kita keluarkan untuk menunjukkan sesuatu. Misalnya, lihatlah perempuan-perempuan di sana masih belum merasakan pembangunan secara merata, menunjuk ke sana, ke sini, ke atas, ke bawah. Itu locative gesture. Kalau empathic gestures biasanya kita tuangkan bagaimana kita bergerak-gerik untuk menyatakan rasa penyesalan yang sangat dalam, misalnya ketika kita memegang dada kita, atau ucapan terima kasih dengan tangan dua seperti ini dan menunduk, itu empathic gestures. Kalau picturing gestures itu adalah gerak-gerik yang dilakukan seorang orator untuk memberikan gambaran atau deskripsi. Biasanya dilakukan dalam konteks pidato yang lebih luas ruang lingkup dan geraknya. Misalnya contohnya aplikasi ketika Kak Seto berdongeng kepada anak-anak bagaimana
burung terbang dan akhirnya menggunakan dua tangannya untuk merepresentasikan sayap dari burung itu sendiri. Lalu bagaimana Castello menyuarakan singa untuk bercerita tentang dongeng singa yang kejam contohnya. Nah, itu disebut dengan picturing gestures. Kemudian suggestive gestures, gesture yang menimbulkan imajinasi hadirin. Contohnya adalah ketika kamu mengedipkan mata kepada hadirin gitu ya, akhirnya imajinasinya terbangun gitu ya. Atau dengan kibasan rambut yang kamu lakukan gitu ya, atau dengan bibir kamu gitu ya, atau dengan lidah kamu, itu disebut dengan suggestive gestures, gesture yang menimbulkan imajinasi hadirin. Nah, kontak mata adalah eye contact gitu ya. Ketika berpidato, jangan sampai kamu terlihat tidak percaya diri. Nah, itu ditandai dengan kamu berani menatap audiens kamu gitu. Posisi tubuh atau body language di sini juga akan berpengaruh bagaimana kamu berjalan dari kursi hingga ke panggung, atau misal kamu berbicara di ruang yang lebih leluasa dari satu titik ke titik yang lain gitu ya, akan dilihat oleh penonton. Jadi perlu dilatih dan diperhatikan juga gitu. Memegang mikrofon di tangan kanan, kemudian dengan batas 5 cm di bawah bibir gitu ya. Itu juga menjadi permasalahan atau hal-hal yang penting juga dipertimbangkan. Penampilan berarti berhubungan dengan kostum atau pakaian yang kamu kenakan. Jangan sampai kamu memakai salah kostum ketika berpidato. Makanya perlunya analisis situasi tadi yang sudah saya sampaikan di bagian awal. Kamu tanya kepada panitia mengundang kamu, konteks kamu berpidato di sini untuk apa, kemudian audiensnya seperti apa, kapan, kemudian tempatnya di mana gitu ya, malam atau siang gitu. Nah, itu akan menentukan kamu juga layak atau tidak berpakaian sesuai dengan tuntutan karakteristik audiens dan konteks pidato kamu. Oke? Nah, ini ya yang termasuk analisis situasi juga ketika kita semakin paham audiens kita, dimulai dari tingkat pendidikannya, pengetahuannya, jenis kelamin, usia, afiliasi politik, keagamaan, kemudian strata sosialnya, itu akan memudahkan kita dalam membuat naskah pidato dan juga menentukan bahasa dan literasi yang akan kita gunakan. Ketika kita mengetahui bahwa yang menonton kita adalah kalangan menengah ke bawah, jangan memaksakan diri untuk menggunakan bahasa akademisi yang terlalu tinggi. Ya, nanti maknanya tidak tepat sasaran dan tidak dimengerti. Begitu juga ketika kita berbicara dengan audiens anak-anak, berarti kita harus selami juga dunia anak-anak. Menyampaikannya jangan terlalu dewasa dan penyampaian yang terlalu serius, tapi bisa dengan gaya anak-anak supaya dapat dimengerti dengan anak-anak ya. Kemudian ada aspek psikologis. Nah, ini ada aspek psikologis berhubungan dengan kesehatan mental atau kesesuaian fungsi antara perangkat jasmani dan rohania dari seorang orator. Ada yang perlu dipertahankan karena menguntungkan, ada juga yang perlu dibuang karena tidak menguntungkan. Nah, aspek psikologis apa aja yang menguntungkan bagi seorang orator? Yaitu tadi jelas percaya diri. Percaya diri itu didapat dari mana, Pak? Ya, practice make perfect, atau ya sering-sering latihan gitu. Akan mempersiapkan diri Anda, kemudian percaya diri itu akan timbul dengan secara natural mungkin. Simpati, antusias, pasti berpengetahuan luas. Nah, ini bukan rendah diri ya, mohon diperhatikan untuk nomor 5 harusnya rendah hati, bukan rendah diri. Kemudian sukacita, konsentrasi, ketulusan, bersahaja, meyakinkan, mempunyai rasa humor, dan lain-lain. Dan untuk aspek psikologis yang merugikan apa aja? Nah, itu tadi rendah diri termasuk yang merugikan. Terlampau menonjolkan diri juga tidak elok. Kemudian terlampau percaya diri juga tidak elok. Sesuatu yang terlalu berlebihan tidak bagus atau tidak elok. Maka tempatkanlah sesuai dengan proporsinya, tepat rasanya, tepat cita rasanya, dan tepat pada porsinya, tepat pada konteksnya. Ragu atau takut membuat kesalahan, itu juga akan mempengaruhi gaya pidato kamu menjadi terlihat tidak percaya diri dan tidak yakin apa yang kamu sampaikan. Minta maaf yang terlalu berlebihan juga tidak baik karena akan menunjukkan bahwa
kamu terlalu rendah diri di hadapan audiens. Terlampau asyik dengan diri sendiri juga tidak baik. Misalnya seperti tadi, suatu waktu kamu diundang berpidato, sebenarnya waktunya bukan hanya untuk kamu aja, tapi berbagi dengan bintang tamu atau narasumber yang lain. Nah, kamu terlampau asik dengan materi kamu pun dan tidak memikirkan waktu yang harus diberikan kepada bintang tamu yang lain atau narasumber yang lain, itu menjadi tidak elok. Nah, setelah membuka, menyampaikan isi dan menutup menjadi hal penting juga. Kenapa? Karena biasanya penonton akan terlalu terngiang kepada pembuka dan penutup yang menarik, gitu ya. Nah, cara menutup pidato yang mengesankan seperti apa? Ada beberapa di sini yang dapat Anda baca sendiri. Pertama, pidato dibuat dengan ikhtisar atau menyimpulkan dari isi pidato yang sudah kamu buat. Kemudian ada yang disebut sebagai repetisi ya, artinya menyatakan kembali gagasan utama dari isi pidato di paragraf pertama yang sudah kamu sampaikan. Yang ketiga, mendorong halayak untuk bertindak. Biasanya diawali dengan kata, oleh karena itu, para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama untuk memerangi COVID-19 dengan menjaga protokoler kesehatan yang terdiri atas 5M. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian mengakhiri dengan klimaks. Biasanya pidato-pidato yang disampaikan dalam rangka untuk membakar semangat. Contohnya ketika atlet kita ingin berjuang ke luar negeri, membawa negara kita di SEA Games, Asian Games, atau misal dalam memperingati hari kemerdekaan. Merdeka! Sekali merdeka tetap merdeka. Itu sebenarnya dengan mengakhiri dengan klimaks. Mengatakan kutipan sajak, kitab suci peribahasa, ucapan ahli atau pantun, misalnya burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Atau kutipan sajak yang lain dari sastrawan-sastrawan yang kamu kenal. Itu juga bisa digunakan sebagai teknik menutup yang mengesankan. Kemudian menceritakan contoh berupa ilustrasi dari tema pembicaraan gitu ya, dari public figure atau dari keluarga si orator itu sendiri gitu ya. Kemudian menerangkan maksud sebenarnya pribadi pembicara gitu ya. Biasanya itu dilakukan pidato yang sifatnya untuk berjualan ya, yang pada akhirnya baik Bapak dan Ibu, setelah saya menjelaskan kelebihan dari produk ini, jangan lupa untuk memilih produk kami dan dapat membelinya di misalnya di toko A, toko B atau lewat online shop, contohnya seperti itu. Memuji dan menghargai halayak gitu ya, itu juga bisa digunakan sebagai teknik menutup yang mengesankan, atau membuat pernyataan yang humoris atau anekdot lucu gitu ya. Biasa dilakukan pada pidato rekreatif. Nah, ini contoh naskah pidatonya. Berarti yang perlu kamu perhatikan dalam membuat naskah pidato sebenarnya ada 3 poin penting. Sambutan, pembukaan, kemudian isi pidato dan penutup atau conclusion. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini tugas satu individu kamu yang merupakan proyek pengganti UTS, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, membuat naskah pidato dan mempraktekkannya, serta mengabadikannya dalam bentuk audiovisual atau video. Berarti yang harus kamu kerjakan di sini, silahkan dibaca ketentuannya, dan saya akan bantu dengan contoh senior kamu yang sudah mengerjakannya di semester sebelumnya di WhatsApp group nanti. Jadi kamu tinggal melihat sebagai bahan referensi, tapi kamu mengembangkan dengan tema yang baru, kemudian gaya bahasa yang kamu pilih sesuai dengan keinginan kamu, metodenya juga sesuai dengan keinginan kamu, dan kamu membayangkan kamu ingin berpidato di konteks apa. Makanya ada analisis situasi hadirin di sini. Ya. Nah, ini ketentuan teknikalnya, bagaimana naskah pidato itu dibuat di ukuran kertas letter atau kertas berarti kertas folio ya, dengan font 11 dengan Arial Times New bukan Times New Roman ya, tapi Arial spasi 1,5. Kemudian ada covernya, kemudian naskah pidato wajib dibuat sendiri, tidak melihat dari punya orang atau copy paste dari Google gitu ya. Silahkan Anda baca secara detail ya ketentuan pidato yang perlu Anda lakukan sebagai pengganti nilai UTS. Baik teman-teman, demikian yang saya ingin sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di WhatsApp grup pribadi atau WhatsApp grup. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.